Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel ROB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang kerusakan ataupun pengenalan komponen pada lampu LHE. Menanggapi video saya yang lalu yang berjudul kerusakan dan pengenalan komponen pada lampu LHE, di situ banyak sekali teman-teman yang memberikan masukan. Sebelumnya terima kasih atas masukannya, yaitu merasa tidak nyaman karena terganggu background musik yang terlalu keras. Oke, terima kasih kembali teman-teman atas masukannya. Untuk video kali ini saya tidak akan menggunakan background agar teman-teman lebih nyaman untuk mendengarnya. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Bahwasanya lampu LHE terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian neon semacam ini teman-teman. Lantas yang kedua adalah di bagian mesinnya, atau lebih kerennya disebut drivernya. Untuk pengecekan kerusakan pada neon teman-teman bisa lihat video saya. Sangat mudah sekali cara mengeceknya. Kita langsung saja ke bagian drivernya teman-teman yang sering banyak ditanyakan. Saya akan memulai dari paling dasar, yaitu mulai dari arus masuk dari listrik ataupun dari PLN. Ini teman-teman bisa perhatikan dua buah kabel ini. Ini adalah dua buah kabel yang terhubung dari PLN ataupun pasokan tegangan dari listrik PLN. Di antara salah satu kabel ini pada lampu LHE pasti kita akan mendapati ataupun menjumpai yang komponen berbentuk seperti ini teman-teman. Pada gelang-gelangnya ini namanya resistor, dan di sini fungsi resistor sebagai resistor fuse ataupun sekring. Tujuan dipasang R ini agar kalau terjadi short circuit ataupun terjadi lonjakan tegangan, maka resistor ini akan putus terlebih dahulu sehingga tidak merusak ke bagian lain. Jadi bahasa mudahnya adalah sebagai sekring teman-teman. Setelah arus masuk dari PLN melalui air fuse ini masuk ke dioda bridge teman-teman. Kalau di lampu ini menggunakan dioda silikon, teman-teman perhatikan. Ini namanya dioda silikon. Ini hampir sama dengan IN4007 ataupun SS27 ataupun M7, sama-sama memiliki output 1 ampere. Karena ini lampu yang bermerek, tentunya menggunakan komponen juga yang berkualitas. Seperti ini menggunakan dioda yang sangat baik. Dari AC kemudian air fuse langsung masuk ke dioda bridge ini. Otomatis tugas dari dioda bridge ini mengubah dari arus AC menjadi DC, kemudian ditampung di elko tegangan tinggi. Elko tegangan tinggi ini biasanya menggunakan voltase 400 volt ke atas ataupun sampai 500 kadang teman-teman, tergantung dari kapasitor ini. Dan untuk ukuran mikrofaradnya biasanya menyesuaikan dengan besaran daya ataupun watt yang ada pada lampu ini. Kalau ini menggunakan 2,2 mikrofarad 400 volt. Jadi dari yang saya sebutkan dari AC mulai elko tegangan tinggi ini bisa dikategori termasuk rangkaian penurun tegangan. Setelah diturunkan menjadi DC teman-teman, kemudian diteruskan ke bagian inverter kalau bahasa mudahnya seperti itu, karena ini fungsinya sebagai startup. Berubah kembali menjadi arus AC. Sedangkan komponen-komponen pendukung dari inverter ini, di situ ada varistor, juga ada milar, ada transistor, ada toroid, ada induktor, dan beberapa komponen pendukung lainnya. Ada DB3 juga, serta beberapa dioda serta beberapa resistor SMD yang nilainya dari yang 10 ataupun 15 ohm sampai 500 kilonan. Jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi sistem kerjanya dari lampu LHE ini adalah mengubah arus AC menjadi DC, kemudian diubah lagi menjadi AC, kemudian diteruskan ke beban yaitu neon. Sangat berbeda sekali pada lampu LED yang mengubah arus AC menjadi DC kemudian ke beban. Jadi letak perbedaannya di situ. Sedangkan untuk kerusakan pada lampu LHE ini sangat bervariatif sekali teman-teman, mulai
Mati total bisa disebabkan dari neonnya ini yang putus, bisa juga terjadi. Kalau di mesinnya biasanya yang sering saya jumpai dan sering saya alami adalah di air fuse sama di elko tegang tinggi. Kadang juga di bagian milak rod di sini teman-teman yang menuju ke filamen. Untuk komponen yang lain seperti toroid ataupun induktor sangat jarang sekali teman-teman. Dan untuk jenis RHE ini untuk yang berdaya tinggi memang kadang juga kita jumpai kerusakan di bagian transistornya ini yang sering terjadi teman-teman. Ini rata-rata biasanya 13003 ataupun nilainya ataupun 13301 biasanya kalau di lampu yang berdaya tinggi, biasanya di bagian transistornya ini yang perlu kita waspadai. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman dan semoga bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang belajar memperbaiki lampu LHE sendiri. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.